bukti kesiapan kita menuju Baitullah menjadi tamu Allah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, acara pelepasan calon jamaah umroh PT LH Travel Management segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Urusan Haji dan Umrah Kabupaten Muslimin Rempang, yang kami hormati Direktur Utama PT LH Travel Management, yang kami hormati para pengantar dan calon jamaah umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti serangkaian kegiatan pelepasan calon jamaah umrah PT LH Travel Management Grup 8 Desember 2020. Salawat serta salam selalu tercurah dan terlimpahkan kepada sang pemilik pribadi mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sebagai pembawa obor keselamatan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para calon tamu Allah yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh rombongan calon jamaah umrah PT LH Travel Management Grup 8 Desember 2020. PT LH Travel Management mitra terbaik Anda menuju Baitullah, melayani sepenuh hati bersama meraih ridha Ilahi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali acara kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menyimak dengan seksama sambutan hangat oleh Al-Ustaz Haji Mujahid Syukri LCMPH, Direktur Utama PT LH Travel Management, kepada Al-Ustaz Al-Man Falyatafadhal Masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Muslimin Rempang, kakanda saya Haji Muhammad Sairi SAG MA. Yang saya hormati para pengantar jamaah beserta calon jamaah umroh yang tersebar, dan tak lupa juga saya ucapkan salam hormat saya kepada para jamaah sholat zuhur Masjid Hidayatullah ya, yang telah memberikan kesempatan kepada LH Travel sehingga bisa menggunakan masjid kita ini sebagai tempat pelepasan jemaah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, alhamdulillah, syukur kita raja bersesi raja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid kita ini, kita melanjutkan dengan pelepasan calon jamaah umroh LH Travel
yang akan berangkat besok, ya tanggal 8 Desember. Kami yang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para calon jamaah umroh yang travel beserta keluarga atas kepercayaannya kepada LH Travel sebagai mitra Bapak Ibu menuju Baitullah. Karena tanpa kepercayaan Bapak Ibu semua, ya LH Travel tidak akan seperti saat ini. Ya sekali lagi, ya saya pribadi selaku direktur utama mengucapkan terima kasih kepercayaan kita semua. Dan juga saya ucapkan khusus kepada Bapak Kepala Kantor, karena alhamdulillah perlu saya sampaikan kepada para jamaah. Jadi mulai tahun ini pemberangkatan umroh, ya, atau pemberangkatan haji sudah tidak ditangani oleh Kementerian Agama dan sudah beralih ke Kementerian Haji dan Umroh. Alhamdulillah kakanda saya Haji Muhammad Sairin, alhamdulillah beliau sekarang yang menjadi kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh yang ada di Siden dan Rampang. Insyaallah ya kami berharap kepada beliau nanti ya bisa memberikan masukan, ya nasihat-nasihat kepada kami selaku penyelenggara ibadah umroh haji yang ada di Siden dan Rampang. Dan kami juga berharap yang beliau juga memberikan nasihat-nasihat kepada para jamaah sehingga bisa melaksanakan ibadah umroh dengan baik, lancar ibadahnya, yang bisa mendapatkan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya nanti pulang dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada yang tertinggal di tanah suci insyaallah. Perlu kami juga laporkan kepada para Bapak Kepala Kantor dan kepada semua yang hadir di sini, alhamdulillah jumlah jamaah kita yang akan berangkat ada 70 orang yang berangkat di tanggal 8 Desember besok, ya. Alhamdulillah ada sudah berangkat satu bus, sudah mendekat, sudah sampai di Baru, ya. Dan nanti ya setelah kita dilepas oleh Bapak Kepala Kantor, kita akan menuju Makassar insyaallah. Alhamdulillah saya sampaikan, ya, pesawat yang kita gunakan yang pesawat Lion Air, ya. Jadi di Makassar ini Bapak Ibu dari pemilik hidup ke umroh dan pesawatnya tidak transit, salah satu pilihan kita adalah pesawat Lion Air Makassar langsung Jeddah dan pulangnya nanti Jeddah langsung Makassar, ya. Kemudian paket ini paket 12 hari, ya. Alhamdulillah ya hotel yang kita gunakan di Madinah nanti ada hotel Purwa Internasional, ada juga Baldokulin, ya. Dan di Mekah nanti juga ada hotel Safwa Orchid, dan di Madinah ada juga hotel Maisan Al-Maqam. Insyaallah semua hotel ini hotel yang bagus, ya Bapak Ibu, ya. Insyaallah menyambung, ya. Tapi walaupun makanya hotel kita semua ada pasti kekurangannya Bapak Ibu. Makanya si mantu kita ya biasanya makanannya sih dia sih cocok. Ya kadang ada lagi hotel yang ya hotelnya tidak terlalu mewah tapi ternyata makanannya cocok. Ada kekurangan yang biasanya kita dapati, tapi begitulah saat kita berangkat ke Baitullah. Semoga ya bilodoki hukum Allah Ta'ala, semoga apapun nanti yang kita dapat di sana, ya si cocok mana nih, apa si cocok hukum Allah Ta'ala yang terpuji, ya insyaallah. Alhamdulillah juga saya katakan juga kenapa saya selalu mengatakan alhamdulillah, karena memang Bapak Ibu grup 8 Desember ini agak berat ya buat saya. Kenapa? Karena masalah visanya ini bisa hampir saja, ya bukan maksudnya hampir saja yang keluar, memang prosesnya panjang. Karena mulai kemarin akhir November Arab Saudi menutup sistem visanya yang biasa digunakan oleh travel. Ya mulai tanggal 23 November atau 25 November. Oleh karena itu saya dapat informasi banyak dari teman-teman travel yang bukan di sini, bukan di Sidra, mungkin di luar Sidra atau di Jakarta atau di mana. Ya ada banyak yang mungkin gagal terbang, ya karena visa tidak keluar karena sistemnya ditutup. Ya karena sistem yang biasanya kita gunakan itu virtual, ya bisa diakses siapapun. Ya mulai tanggal 23 atau 25 November harus saya menutup semuanya, tidak ada yang bisa. Ya harus melalui sistem akad kontrak. Ya kontraknya itu harus melalui kedutaan Arab Saudi di Jakarta, kemudian Kementerian Haji Arab Saudi di
di Arab Saudi dan prosesnya kita panjang, banyak dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tapi alhamdulillah ya kita bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah ya bisa jamaah umrah al-hajj yang ini 28 Desember sudah keluar dari 4 hari yang lalu. Ya alhamdulillah. Grup juga yang berikutnya 11 Desember juga sudah keluar. Kemarin juga di al-hajj ada grup baru tanggal 29 November, yaitu kemarin alhamdulillah yang berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala walaupun bisa tutup tanggal 25 ya, dan ada berangkat jamaah haji tanggal 29, alhamdulillah semua bisa teratasi karena kemarin memang saya persiapkan lebih awal ya. Karena kemarin informasinya Kementerian Haji Arab Saudi ya bisa yang maju tak tutup bulan 10 di 2 akhir Desember di lagi dan tutup bulan 10 ini tanggal 25 sistem yang biasa digunakan tanpa kontrak. Tapi alhamdulillah kita bersyukur semuanya sudah keluar, tiket kita pulang pergi sudah ada, visa kita sudah ada, hotel kita juga sudah ada ya. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini assalamualaikum ya, kita berangkat bersama-sama, kita semua sehat semuanya ya, kita nanti melaksanakan ibadah umrah lancar yang tidak ada kendala dan pulang nanti ke tanah air seperti kemarin istimewa dan kita dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ukuran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berangkat siang ini, kita akan menuju ke Makassar ya agar kita bisa istirahat di asrama haji ya. Dan tujuannya memang kenapa agar jemaah bisa nanti saat besok terbang bisa beristirahat di menyambut di mata pesawat dengan pulang ya, sesuai dengan arahan dari Kementerian Haji dan Umroh. Jemaah itu harus ya diberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak usah khawatir, saya hanya minta doa kepada para jemaah dan para keluarganya ya, semoga kita semua diberi keselamatan, kesehatan. Doakan juga saya ya, doakan yang travel karena di bulan Desember ini kita ada 3 kali pemberangkatan dan di Januari nanti ada 4 kali ya, sangat padat jadwalnya. Insyaallah alhamdulillah saya juga berusaha untuk berangkat. Sebenarnya saya tertunda berangkat ini di tanggal di 8 April ini, di 8 Desember ini, tapi bagi keluarga gue ya sikap kota serencananya kemarin berangkat memang di dia memang di Jogja di bulan Desember ya. Tetapi alhamdulillah ya, saya bisa berangkat ya, bisa saya juga sudah keluar dan alhamdulillah bisa mendampingi semua jamaah yang travel yang baru 8 Desember. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Saya mohon sekali lagi ya perkembangannya jika ada kata yang kurang baik, dan saya mohon kepada Bapak Kepala Kantor rekan saya Haji Muhammad Sairi untuk memberikan nasihat kepada kami selaku penyelenggara dan memberikan nasihat kepada para jamaah sehingga bisa sukses melaksanakan ibadah umrah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita menyimak bersama sambutan hangat dan melepas secara resmi calon jamaah umrah PT Al-Hajj Travel Management Grup 8 Desember 2022 oleh Bapak Haji Mujib Muhammad Sairi SAG MH, Kepala Kantor Kementerian Urusan Haji dan Umrah Kabupaten Sidemreng Rampung. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala al-wahid. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yang rahmat Bapak Ibu PT Al-Hajj bersama kru semuanya yang saya hormati dan kami banggakan dan kami cintai adalah para calon Allah, para calon Allah, calon jemaah umrah yang akan berangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati para pengantar ya, para pengantar calon jemaah umrah, semoga mengantar
keluarganya, menyebabkan juga dia dipanggil untuk yang akan datang untuk memberikan ibadah berat. Amin. Mari lagi kita secara bersama dan tak hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dalam rangka persiapan untuk dilepas pemberangkatan calon jemaah umrah oleh Travel PTLS Management. Kata Bapak dan kita salam dan tasbih atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat. Hadirin para calon jemaah umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa mulai tanggal 21 November kemarin, Jumat yang lalu, kami dilantik sebagai kepala kantor Kementerian Haji dan Umrah. Itu berarti bahwa segala urusan haji dan umrah itu sudah menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umrah, bukan lagi kantor Kementerian Agama. Untuk tahun ini, pemberangkatan haji untuk tahun ini diberangkatkan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Salah satu langkah terobosan untuk kita di Kabupaten Seri Rapa, waktu di Kementerian Agama untuk tahun lalu kita punya kuota cuma 239. Terakhir tanggal bulan 10 2010. Tetapi karena kebijakan pemerintah, kebijakan Presiden Prabowo membentuk secara undang-undang Kementerian Haji dan Umrah dan mau berlaku adil seluruh Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, semua jemaah harus hadir antrian. Kenapa? Antrian untuk jemaah sidra sebelumnya itu berangkat bulan 10 2010. Tanah Toraja berangkat 2014. Luwu berangkat pemberangkatan 2013. Semuanya mau akan berangkat bersamaan di 2026. Berarti ada ketidakadilan. Kita salah satu kabupaten nomor 2 di Indonesia yang terpanjang antriannya. Kalau menurut versi yang kemarin itu sebanyak 49 tahun. Tapi karena kebijakan Prabowo membentuk undang-undang haji dan membentuk Kementerian Haji, sehingga semua calon jemaah seluruh Indonesia seragam naik tahun 2011. Jadi dengan kata keluarga teman kada, belok kalau masih jatuh raja, belok kalau kebunuh, belok kalau kebunuh mendatar ke masjid Henry, maku kue terhalang kalian. Dia nabi oleh Henry tentang maku kue pada topi, sebab nabi 2014. Nah, jadi perlu juga sidra karena 2010 dan 2011. Coba bayangkan waktu estimasi tahun lalu sampai bulan 10. Karena bertambah kuota menjadi 714 orang, maka orang sidra yang sedianya berangkat tahun 2008, tahun 2007 berangkat semua di 2002. Nah, coba bayangkan, kenapa? Untuk adil. Jadi maka sama mana itu pakai menteri rumah kemaja untuk kemudian 2011 dia nampak dia sama kada, macam pau dia enggak kan? Di Jawa Barat saja hampir 9.000 orang. Coba ya. Banyak orang. Nanti dia naik di matanya kan datang. Para pare masuk jauh, ini masuk semua. Jadi inilah adil. Makanya untuk Indonesia dalam tahun ini saya malah menurut jemaah tadi disampaikan terutama visa, terutama kesehatan, terutama pelunasan istiqomah. Jemaah tidak boleh melunasi kalau tidak keluar istiqomahnya dari Inggris. Mana lagi bisa? Ini terjebak pemberantasan haji sangat ketat. Umrah saja ketat. Apalagi lagi di negara yang sebab kena haji langsung di negara nah di kota itu mengikuti lain di Batu Wero kita cek di negara muncul rumah bisa haji maka bisa siapa langsung diterbangkan pulang ke kampung. Yang biasa mega ide
Ia lagi petugas berhenti. Saya bawa itu jemaah bila terus berhenti. Karena apa? Karena memang Presiden tidak Prabowo menginginkan pelayanan haji terbaik. Coba bayangkan, baru tahun 2005 baru orang pergi, maka disuruh hilang dinas, disuruh di kesehatan. Padahal tahun lalu itu pergi ramalan. Maka supaya kalau kami menyeru jemaah, dia sering kompromi makanya jangan kan? Nah itu dari masyarakat terkait dengan umrah. Undang-undang terbaru untuk pelaksanaan haji dan umrah ini diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Itu yang terbaru. Itu yang terbaru. Artinya regulasi yang dipakai orang travel, orang Kementerian Haji dan Umrah harus berdasarkan Undang-Undang 2005. Salah satu yang lainnya tidak boleh memberangkatkan umrah atau haji yang tidak mempunyai izin regulasi. Alhamdulillah adinda saya ini, ya, kebetulan adinda saya ini saudara saya. Jadi adinda saya ini dia punya izin resmi baik haji maupun umrah. Jadi kalau ada orang mau pergi umrah, ada orang mau pergi haji, apa yang ditanya pertama? 5 pasti. Kita harus pegang 5 pasti. Nomor 1, pastikan travelnya resmi tertata. Jadi kembali ke umrah tadi itu aja makna masih 25, 22 satu jadi orang kaya selesai bagi. Jadi sebenarnya berangkatkan antara 20 sampai 25. Ternyata Allah malam ini mati mungkin jangan bumi. Virus itu maka dari mana begitu mundur nak mundur nak tidak. Padahal jangan cinta betul dengan daftar. Makanya mencari jawaban ini mencari tapi berbeda ini. Biasanya jawaban ini jawaban mudah kan jangan mana. Yang kedua, mana kerja sama maki itu ini nasi buka merana ini ada sebenarnya sama ya. Yang terbaik di negara Madinah bisa menyuruh mereka jadi untuk pada nulis untuk kampung. Maka dia betul-betul Nabi tidak sebagai mengaku simpul. Contoh juga maka ini bermasalah jualannya murah, jualannya murah, pelayanannya katanya bagus. Ternyata di sana mabel atau itu satu. Yang kedua, pastikan travel jadwalnya. Nah, ini sudah terjadwal. Dulu Pak, kalau orang pergi umrah, mana tajukan karena bulan depan kemajan itu saudara sila karena dia Pak, sama nape tahu tak? Dia nak nak nape lima maka dia kita mendaftar. Ada semini boleh di maksimal. Jangan kita mendaftar banyak kada 20 ni, kalau nape lima isma kita ada kerja kada 10 lima pun kita tambah berapa punya janji maka pemberangkatan Desember itu. Yang ketiga, pastikan terbanyak seperti tadi memakai pesawat Lion Air yang langsung dari Makassar Jeddah Makassar, gitu ya. Berarti kalau dia Makassar Jeddah ke Madinah, ya dari Madinah. Ini sama dengan perjalanan gelombang kedua kalau orang sudah pergi turun di Jeddah pergi Madinah. Saya sebetulnya suka, saya lebih suka seandainya saya ditanya mana kamu suka atau Mekah daripada Madinah. Tapi kau ini kapan tu Mekah di Mekah, nasabah makan, nasabah irau kalana, sepanjang ke Mekah sebelumnya. Tapi menurut dia secara pribadi lebih menyaman setinggi ke Madinah. Nah, makin menyaman ke Madinah setinggi pada tinggi ke Mekah. Aku irau ke Mekah tak karena dulu itu banyak orang orang Kokona, KPI, dia ke Madinah atau mengajak mana ke Madinah. Satu. Yang kedua, mari mengajak di jemaah Madinah sebab di Madinah itu di dalam Masjid Raudah terdapat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya orang pergi umrah jangan langsung ke Madinah, langsung dulu selfie, langsung dulu masuk belanja.
bosan. Kalau di bosan, belum oke. Perhatian itu masa banyak. Ikut ya, secara masyarakat. Karena kemarin saya bertugas, kurang lebih 2 hari saya 3 bulan tinggal di Madinah. Maka mudah masih kan pokok Madinah masih ini rumah udah majma. Menurut tak kalau pulang oh gigi mampu kasih majma. Jadi sama paling banyak di tempat siara ada di kota Madinah. Salah satu yang tanya di situ ada namanya sumur gair. Sumur gair itu airnya itu bisa mendapatkan syafaat, bisa memberikan sebuah bagi orang yang sakit. 3 dekat. Mungkin kalau Pak Haji ya mau tanya dia bawa. Kenapa begitu? Karena makna itu saya makna air yang paling jernih yang ada di kota Madinah adalah dari air sumur gair. Dia nak dari sana. Kalau di Madinah. Yang ketiga di Madinah itu tadi saya katakan ada makan rasul. Jadi kalau itu Madinah, makan di jorok menitaruh pakai ngeko deh, langsung dari mana? Langsung nih sebelum tamu raudah. Miloluan apa sih permisi open Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kiri dulu makan lu cuma lancar, nabi minum permisi. Mak bersama tu Nabi makanya mau lagi jual permisi masih mau miloluan untuk masih saya rekomendasi. Jika pergi jadi dua tas rekomendasi Nabi makan angke manusia, angke manusia lain. Setelah itu mak permisi pada lagi untuk mulai lebih dulu macam-macam aku tomat doae nah lo beli ulata ya tuh sih 20 sumpah kilo beli ulata toh masih begitu logikanya artinya tidak dulu datangi orang tua kita kalau kita ini datang ini kita udah berdoa dan kita siap kepada makan-makan sahabat-sahabat kita kurang mati roh apa kita yang ketiga, yang keempat adalah tadi harus pastikan hotelnya. Tadi saya katakan di awal, pastikan hotelnya. Jadi kalau itu kan tawari maka melo umrah tadi ini mati maka di hotel A ke Madinah, hotel A ke Mekah. Ada mungkin makan di masuk ke caranya ke hotel A ke Mekah karena semua di sana ini saja maka misalnya samsa tak pemilik negara urus misalnya tidak seperti itu karena banyak orang tertib itu katanya hotelnya dekat pada saat sampai di sana ada malam nak kembali negara Mekah itu mati terlambat terlambat di panjang pada dia terlekat. Nah yang terakhir saya sampaikan adalah pastikan misalnya namun makanya namanya travel resminya engkau hotelina jadwalna penerbangan lancar sampai koordinasi bisa itu jadi itu kata kunci dokumen yang paling terakhir yang harus dilakukan sama dengan jemaah nanti jadi jemaah itu nanti kalau sudah paspor ada namanya belum bisa perekaman biometrik sidik jari balik kalau jemaah haji tidak tahu kalau bukan bisa juga ya karena untuk boarding dengan unsur jadi nanti boarding semua antara visa antara hotel antara bangsal tempat hotel boarding semua dengan visa jadi yang misalnya visanya si A tapi sama pada oke sama-sama kemana sekian jadi kolega seperti itu itulah menyebabkan untuk tahun ini melalui pemerintah dalam ini Kementerian Agama mengawasi pelaksanaan kegiatan umrah maupun haji di masing-masing kabupaten kota. Oleh itu kami berharap para calon jemaah umrah dan saya ucapkan dan titipkan kepada calon jemaah umrah agar selalu sebelum kita keluar dari masjid ini kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbanyak zikir dan berdoa dan di samping nanti kita dari Madinah perbanyak talbiyah zikir dan sebagainya. Yang ketiga utamakan ibadah kita daripada belanja. Saya tidak larang belanja tetapi tidak bukan dulu ibadahnya karena kita mau pergi umrah tujuannya adalah untuk melaksanakan ibadah umrah bukan kita naik untuk belanja tetapi memang itu ibadah umrah artinya adalah jamaah yang senang artinya senang kata umrah itu tetapi
kita diimbau bahwa kita melaksanakan ibadah umrah ujung-ujungnya adalah bagaimana kita dekat beribadah dengan Allah melalui kita berada di Mekah untuk melihat Baitullah itu sendiri dan mengunjungi makam Rasulullah yang terdapat dalam Masjid Raudah di Madinah. Itulah sehingga kita dalam hal pelaksanaan ibadah kita menyambut seperti ngalewe dari kupurni pasuku ibadata, kupurni pasuku akawasi yang pasca umrata, nampak ilau mempelajar karena belanja juga itu mendapatkan rezeki, mendapatkan berkah. Kenapa? Ketika orang dari Mekah, ketika orang dari Tanah Suci, dari hati maupun umrah mendapatkan oleh-oleh untuk keluarganya, mendapatkan berkah. Artinya ketika mendapatkan berkah, berarti ada berkah kita untuk panggilan ilahi pesan. Makanya saya pesankan lagi sekali lagi kepada jamaah umrah, ketika kalian berada di beberapa tempat, terutama di Masjid Raudah dan di depan Ka'bah, doakan suaminya, doakan istrinya, doakan anaknya, doakan keluarga, dan doakan yang mengantar kita ke sini ke masjid. Semoga dia juga datang mengunjungi Baitullah seperti saya ini. Gitu ya. Akhirnya semua yang pengunjung ini, lisu itu boleh ya, itu 5 jam sekarang ini antara lepas dengan yogir loko Baitullah dan ketoni papulena hewan dengan panjang keluarga akhirnya bersambung sehingga menyebabkan kita hubungan dengan Allah mengantar kita cepat naik ke suci maupun naik ke melakukan ibadah umrah, karena antara kita dengan yang mengantar tidak dengan kita mempunyai ikatan yang ada. Olehnya itu sekali lagi saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Serapan dengan kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk melepas pemberangkatan calon umrah BTS Management untuk hari ini. Marilah kita secara bersama-sama, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama melepaskan calon jemaah umrah BTS Management untuk diberangkatkan ke Makassar dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sambutan sekaligus pelepasan secara resmi calon jemaah umrah PT LH Management oleh Kepala Kantor Kementerian Urusan Haji dan Umrah Kabupaten Sidemai Kampar. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, mudah-mudahan dulu karena kita masih ada doa. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas kesiapan untuk melepas calon jemaah umrah pada siang hari ini. Semoga sambutan beliau menjadi papa semakin guna lalu di mana sehingga waktu selama 14 Jakarta lalu Tuhan dan tupai melisu selama rekam kita kolej insyaallah amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu jemaah sekalian, seperti biasanya kami di PT LH Travel Management ada sedikit kebiasaan istilahnya patula bala. Ya, jadi di depan kita itu ada celengan tabungan yang insya Allah membarakkan nanti dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Namun ini menjadi pasidek kemalari dan menjadi pasidekah yang akan mengantarkan juga kita ke Baitullah kelak insya Allah dengan niat yang tulus. Karena sedekah adalah jembatan penuh berkah menuju pintu kebahagiaan. Sedekah adalah pintu yang menghubungkan kita dengan syurga. Sedekah adalah pintu yang Allah bukakan untuk memperbaiki kehidupan kita. Semoga setiap pemberian sedekah kita menjadi saksi kesungguhan hati kita dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para calon tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa dengan khusyuk. Saya memohon pada teman selama rilino makhluk di akhirat nanti insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Pembacaan doa oleh Bapak Al-Ustaz Haji Mujahid Syukri LC MPHI, Direktur Utama PT LH Travel Management, kepada Al-Ustaz Al-Kami oleh Tafadhal Masyhur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan kita lancar tanpa bencana dan kita semua tiba dengan selamat dan kita semua dalam keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Rabbana sallallahu alaihi wa sallam. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات والسامعين والقائمين والمحسنين اللهم أنت الصادق في السماء والخليفة في الأرض اللهم إنا نعوذ بك من أحوال السماء والأرض والحسن والسوء والمنكر والفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jamaah Allah serta pengantar yang kami hormati, demikianlah tadi serangkaian acara pelepasan jemaah umrah PT LH Travel Management Grup 8 Desember 2025 dengan jumlah jamaah 70 jemaah. Mari kita menutup acara kita ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, percayakan perjalanan ibadah haji dan umrah Anda di PT LH Travel Management insyaallah selalu menyediakan fasilitas terbaik untuk ibadah haji dan umrah Anda serta amanah dan terpercaya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salamati kepada selamat. Lagi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.